Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Doa dan harapan kami Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dengan penuh sukacita karena Tuhan menyertai. Pada malam hari ini bersama saya Pendeta Budi Kristiano Pangerti, Ketua Majelis Jemaat GPIB Maranatha Balikpapan. Ibu Bapak, kita akan bersama-sama dijamah oleh firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita siapkan diri hati pikiran kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas pengampunan dan kasih-Mu yang besar, yang boleh melayakkan kami untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Terangi kami dengan kuasa Kudus, agar kami layak untuk menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini yang diambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Amsal 18 ayatnya yang ke-24 yang menyatakan demikian. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar firman Tuhan ini dan yang melakukan dalam kehidupan setiap hari. Ibu Bapak, saudara-saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan tadi merupakan sebuah teka-teki. Ada teman, siapakah dia? Tidak disebut, tapi yang jelas adalah seseorang itu bagian daripada rakyat bangsa Israel, di mana Salomo, penulis Amsal ini, dia sebagai seorang raja. Bacaan firman Tuhan ini kita dapat melihat seperti apakah sebenarnya Salomo. Satu hal kita dapat petik bahwa Salomo orang yang sangat baik. Selama pemerintahannya tidak ada peperangan. Kedamaian sungguh tercipta di antara bangsa-bangsa. Salomo seorang raja yang merasa tidak pernah punya musuh. Apa yang dijumpai dalam kehidupannya, semua manusia, rakyat Israel adalah sama di hadiratnya. Yang membedakan cuma dua, Ibu Bapak. Ada orang yang mencelakakan dirinya. Tapi di sisi lain juga ada sahabat karib yang melebihi saudara sendiri. Jadi berimbang. Ada yang tidak mendukung, tapi sebaliknya ada yang memberi topangan dorongan yang sangat kuat bagi dirinya. Walaupun demikian, Salomo tidak pernah mengatakan bahwa mereka yang mencelakai adalah musuh atau lawannya. Tapi Salomo mengatakan teman. Siapapun dia adalah teman. Yang melukai dirinya pun adalah teman. Ini hal yang menarik, Ibu Bapak, saudara-saudara kasih Tuhan, dari sikap Salomo sebagai seorang raja dalam menghadapi penduduknya. Apa yang terjadi dalam bacaan ini, kita dapat melihat Salomo adalah orang yang baik, pandai merangkul, bersahabat, menciptakan perdamaian di tengah-tengah kehidupan bangsanya. Dan memang berkatnya juga melimpah, sangat luar biasa. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita berada, Ibu Bapak, dalam suasana masih berada di dalam minggu Pelkes atau pelayanan kesaksian. Makna pelayanan dan kesaksian ditinjau dari sudut firman Tuhan pada malam hari ini, mengingatkan kita bersama Ibu Bapak bahwa kita disargankan. Melalui Pelkes kita semua terpanggil bahwa gereja harus keluar. Gereja terpanggil, gereja hadir bukan di dalam ruang ibadah, bukan dalam komunitas jemaat. Pelkes juga berarti Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa.
Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bahkan tidak tertutup kemungkinan masyarakat yang berbeda-beda. Ada yang menerima, ada yang tidak. Ada yang menyukai kehadiran ibu bapa, tapi juga mungkin ada yang membencinya dan berupaya untuk menghambatnya. Bagaimana sikap ibu bapak dan saya? Saya pikir kita bisa belajar dari siapapun dia. Salomo bilang ada teman. Tidak ada lawan bagi Salomo. Dan disinilah kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat. Gereja bukanlah asing bagi mereka. Gereja bukanlah asing menghadapi orang-orang yang berbeda. Sekarang persoalannya bagaimana kita memandang mereka. Siapakah mereka? Kalau mereka adalah lawan atau pesaing dalam pelayanan, maka kita anggap dia adalah lawan. Tapi kita belajar dari Salomo, siapapun mereka, suka atau tidak suka kepada ibu bapa, kita harus belajar seperti Salomo. Mereka adalah teman. Ibu bapa teman yang seperti apa? Teman yang bisa diajak kerjasama, teman yang mungkin akan merugikan diri kita. Apakah benar-benar kita mengalami kerugian kalau ada orang punya rencana yang jahat? Saya kira tidak demikian. Karena Tuhan punya rencana indah, tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Itu kehadiran gereja. Di tengah-tengah bulan Pelkes, hadir, menyapa mereka, menerima mereka sebagai teman. Tapi tentu kehadiran gereja di bulan Pelkes, ibu bapak, bukan sekedar menempatkan mereka sebagai teman biasa. Apalagi teman yang akan merugikan kita anggap tidak. Walaupun ada seperti itu. Melalui bacaan firman Tuhan ini, kita diutus Tuhan. Kita juga diutus Tuhan seperti Salomo bagaimana menyambut mereka. Seperti Tuhan Yesus menyambut kita ibu bapak. Berapa banyak dosa yang ibu bapak lakukan. Tapi Tuhan tetap berjuang bagaimana kita menjadi sahabat Allah. Bulan Pelkes mengingatkan kita ibu bapak. Gereja hadir dalam pelayanan kesaksian. Di kota besar, di pedalaman, di kantor, di kampung-kampung, di ladang-ladang, bahkan di pesisir pantai, dengan semua para nelayan. Kita bukan sekedar mengakui mereka sebagai teman, tapi terlebih dari itu, bulan Pelkes mengingatkan kita dalam firman Tuhan ini, bagaimana kehadiran gereja harus bisa merubah. Kalau saya kaitkan dengan bacaan firman Tuhan ini, apa yang perlu kita rubah? Semua manusia harus kita rubah untuk menjadi sahabat yang lebih dari saudara. Ini pekerjaan yang tidak gampang. Tapi itulah kehadiran gereja. Teman harus dirubah menjadi sahabat lebih dari keluarga. Bahkan teman yang merugikan sekalipun seperti yang dialami oleh Salomo. Kehadiran gereja harus bisa merubah mereka menjadi sahabat. Menjadi sahabat seperti keluarga. Maka terpenting kehadiran kita ibu bapak. Terlebih dalam Pelkes ini, peran kita, sapaan kita, pelayanan kita, ini begitu penting sekali ibu bapak saudara-saudara kasih Tuhan. Marilah kita berjuang dan mengandalkan Tuhan. Mengapa kita harus berubah teman menjadi sahabat, yang menjadi lebih dekat, lebih akrab, yang lebih saling memahami dan menghargai? Karena Bapak Ibu dan saya, kita semua adalah sahabat Tuhan. Benarkah ibu bapak adalah sahabat Tuhan? Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Ibu bapak, jadikanlah semua sahabat. Maka ibu bapak akan merasakan kedamaian Tuhan. Dan ibu bapak akan bisa merubah situasi yang tidak baik. Karena apa? Kehadiran ibu bapak menjadi digemari seperti hanya Salomo di dalam membimbing kehidupan Israel.
Selamat melayani, jadikanlah semua orang sahabat kita, karena kita adalah sahabat milik Allah. Ada kekuatan untuk mengasihi. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman Tuhan. Engkau telah turun ke dalam dunia sehingga menghapus permusuhan. Kendati pun ada orang-orang barangkali tidak berkenan atas kehidupan sesama. Tapi Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami menjadi sahabat Allah. Tugas kami melakukan firman Tuhan, di mana firman-Mu adalah menjadikan semua orang menjadi sahabat. Ajari kami untuk mengampuni, ajari kami untuk mengasihi, ajari kami untuk membantu sesama kami. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara, Tuhan memberkati khususnya menghadapi COVID-19. Biarlah Tuhan memberkati langkah-langkah yang diambil dari tingkat pusat boleh menjadi berkat, menyelamatkan anak-anak bangsa ini. Bapa, juga kami berdoa untuk pemerintah, Tuhan memberkati, berikan hikmat-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Majelis Sinode selaku pimpinan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati terlebih dalam melaksanakan agenda-agenda yang merupakan program tahunan yang sekarang menghadapi kendala. Biarlah kami hikmat-Mu yang berlaku atas semuanya ini, sehingga apapun yang kami lakukan boleh turut kehendak Tuhan. Bapa di surga, seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan memberkati, baik yang ada di kota besar maupun pelosok pedalaman. Jaga agar mereka tetap sehat. Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan jauhkan mereka dari kesedihan dan air mata. Biarlah mereka sukacita di dalam-Mu. Ajari kami semua, Tuhan, untuk mendekatkan diri kepadamu, agar kami boleh menjadi tangan Tuhan yang merangkul, menjadikan semua orang yang berbeda bersaudara menjadi satu. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa kami, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Demikian Ibu Bapa, firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, kiranya tidak berlalu dengan pendengaran kita, tapi benar-benar boleh meresap dalam hati kita, sehingga kami boleh melanjutkan hidup kita dengan kekuatan baru, dengan saudara dan sahabat-sahabat kita. Tuhan memberkati. Selamat malam. Shalom. Tuhan memberkati. Jemaat dan seluruh netizen yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah mau terlibat aktif dalam berdonasi di rekening Satgas COVID-19 Sinodal GPIB. Jangan pernah lelah untuk saling membantu. Kami masih mengharapkan dukungan, doa dan material untuk tugas ini, karena perjalanan kita masih panjang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.